Oke, hari ini menggelar konferensi pers terkait apa Bang? Kronologisnya terlebih dahulu, mungkin bisa dijelaskan. Ada bukan? Jadi begini, ini tanggal 1 ya, 1 Mei 2025. Tujuan saya bicara di depan media ini perihal mengenai aset saudara Sudin, itu partner saya, itu seluas 1,7 hektar. Tetapi aset ini ada sertifikatnya namanya Sudin. Ada satu mafia tanah ya yang sudah pernah dihukum 1 tahun 9 bulan dengan kasus pemalsuan tanah Pak Sudin ini. Dia membuat seperti mengulang lagi perbuatannya lagi. Tujuannya dia mengulang itu adalah dia seolah-olah mengakui lagi tanah yang 1,7 hektar ini gitu, yang ada di pantai Bumbang. Jadi kronologisnya apa? Pertama, ini sertifikat nama Sudin, dia bikin lagi sertifikat namanya Sudin lagi. Sudah Sudin ini terus dibikin lagi surat kuasa palsu, ya, surat kuasa palsu, seolah-olah Sudin menjual. Tapi Sudin ini tidak pernah menjual, sertifikatnya masih ada di tangan saya yang pegang memang sertifikatnya, ya. Nah, akhirnya kita laporin dia ke Polda. Di Polda, akhirnya dia terbukti, ya, menggunakan sertifikat duplikat atau cloning yang sudah diputusin sama BPN, sama Kanwil juga. Akhirnya kena hukum 1 tahun 9 bulan. Udah begitu, tanah ini akhirnya masuk dia penjara. Akhir tanah ini kita setelah itu kita pagar. Nah, setelah kita pagar pada kira-kira 2 minggu yang lalu, kurang lebih begitu, dia memanggil preman-preman, ya, membongkar pagar. Pagar saya beramai-ramai merusak dan termasuk pagarnya juga hilang. Itu pagar itu seperti kayak bukan seng lah, itu spidek apa tuh namanya itu ya, kayak dekat aluminium gitu. Nah, tetapi udah setelah mereka hilangkan barang-barang pagar-pagar itu merusak, terus saya laporin ke kepolisian. Kira-kira 10 hari yang lalu lah gitu. Laporan ke kepolisian. Nah, ini sekarang lagi dalam keadaan proses. Maka tapi ini saya lihat ini pengacaranya namanya Dino gitu. Ini seolah-olah membela itu bahwa ini kliennya yang palsu. Kliennya ini yang benar. Jadi Sudin CS saya ini palsu begitu. Nah, jadi saya berprinsip begini aja. Nah, kalau saya yang palsu, saya akan beri dia hadiah 500 juta. Tetapi kalau dia yang punya palsu, Sahnun ini, CS Sahnun ini yang palsu, dia pun harus memberikan saya hadiah 500 juta. Nah, bukan omon-omon, ini ada pengacara klien saya juga, Berbi Kumalasari. Tunjukin uangnya. Oke, jadi kita kan saat ini siapa yang mendalilkan, mereka harus membuktikan. Karena pihak dari Sahnun CS mereka mengklaim bahwa data dia itu asli, maka kita juga akan berikan hadiah sebesar 500 juta untuk kalau dia punya Sahnun asli. CS. Kalau dia punya asli. Kalau dia punya asli. Tapi kalau kita punyanya palsu, kita akan memberikan uang hadiah sebesar 500 juta. Jadi jangan asal mengklaim gitu. Ya. Ayo kita buktikan, adu data sama-sama gitu. Diulang deh. Oke. Kalau dia punya yang asli, Kalau Sahnun CS punya yang asli diakui sama pemerintah, betul, sama BPN, kita kasih dia kita hadiah. akan berikan hadiah sebesar 500 juta untuk Sahnun CS. Tetapi Kalau ternyata data dia yang itu palsu, dia dia harus memberikan kita 500 juta. Betul. Itu saja. Jadi kita harus jelas ini gitu. Jangan asal mengklaim, apalagi sudah pernah di penjara juga kan 1 tahun Ya. 9 bulan. Nah, jadi intinya kita itu bukan omon-omon aja. Betul. Dibuktikan dan keseriusan inilah bahwa Benar. uang ini bukan istilahnya juga bukan sok kaya, bukan apa, Iya. bukan sombong, untuk keseriusan. Iya. Bahwa kita itu kalau dia punya asli, Betul. kita yang kasih. Kita yang kasih uang dia. Proses hukumnya sampai mana sih Bang? Sampai saat ini? Ya. Proses hukumnya dia udah masuk mafia tanah juga, diputuskan sama BPN, Ya. masuk mafia tanah, dan kedua sekarang lagi proses dilaporkan lagi yang kedua kali menggunakan surat yang pertama kali dia masuk 1 tahun 9 bulan Menggunakan surat yang sama ya? Surat menggunakan yang sama. surat yang sama.
apa sih alasannya bang? Karena kan ini kan kepemilikan atas nama temen abang. Sudin. Nah, Sudin. Sudin. Jadi gini, dia Sudin, dia bikin lagi cloning Ya, Sudin betul. lagi. Nah, Sudin ini supaya pindah ke dia bikin seolah-olah surat kuasa palsu. Iya. KTP palsu, apa palsu gitu. Nah, inilah yang dia perkembangan dia mainkan begitu. Motifnya apa bang? Motifnya pengen menguasai tanah ini 1,7 hektar ini. Gitu, mengambil gitu. Bang, lokasinya di mana bang? Terus ini Lokasinya tanah itu kosong atau rumah bang? itu desa Bumbang tapi bersebelahan dengan Mandalika. Ya. Mandalika Lombok ini GP, MotoGP. Karena begini, saya juga bukan omong sombong. Tanah saya di sana itu 124 hektar, ya. Tidak mungkin, saya pun pernah jadi saksi di depan hakim. Tidak mungkin saya akan menjolimin dia. Ya. Hanya luas 1,7. Artinya kan dia cuma 1%, 1% setengah luas dari tanah saya. Ya. Sedangkan saya ini ngasih komisi sama orang kalau itu 5%. Mana mungkin saya mau ngambil 1,5% dari luas tanah saya? Itu aja. Oh, tapi Sudin sama si terduga pelaku ini ada hubungan ya, atau keluarga atau? Tidak ada hubungan, tidak kenal, tidak ada hubungan. Sudin ini adalah partner saya. Dan dia ini sebenarnya Sudin ini anggota DPR Komisi 3 PDP. Nah, dia sebelum beli ini tanah ini sebelum jadi anggota DPR. Sebenarnya itu kejadiannya sejak tahun berapa sih Pak? Jadi kejadiannya dia ngambil tanah, kita punya sertifikat 2001, dia bikin 2008. Nah, begitu. Bang, tantangan 500 juta ini apa tujuan untuk siapa sih bang? Untuk Sudin. untuk Sanun yang terhukum 1,9 tahun kemarin. Ya, Sanun CS. CS dia lah yang siapa yang mengakui dulu. Abang menggelar preskon ini mungkin abang sendiri mempunyai bukti-bukti hak itu emang punya klien abang nggak sih bang? Bukan, dia bukan klien, dia partner saya. Iya, partner Jadi abang. buktinya lengkap sekali. Makanya ini kan mau adu data. Ya. Dia menantang adu data. Mana yang tadi itu ada kan dia akan menantang adu data. Jadi karena dia menantang adu data, ya saya nggak mau omon-omon gitu. Ini kalau 500 kurang juga mau 1 miliar, mau 100 miliar juga saya lawan terus gitu. Ya. Makanya nanti Jadi kita tinggal tunggu pembuktian dari Sanun CS gitu. ya, Silakan sama-sama ada kita di Polda datang, di Polda bawa berkas dia dan berkas saya. Saya siapin datanya, uangnya juga, dia juga siapin uangnya. Betul. Kalau kurang 500 mau miliar sampai triliun juga saya jalanin. Iya. Gitu aja. Partner abang kan membeli dari Lalu Edi Karya ya. Lalu Edi Karya Nah, itu tahun 2001 kan. Iya. Lalu Sanun CS. Beli dia Lalu Edi Karya Nah, juga. Lalu Edi Karya juga. Tahun Iya. 2008. Oke. Iya. Nah, apakah Iya. ada kong kali kong antara Sanun dengan Lalu Edi, Bang? Memang Iya, pasti. itu dia kong kali kong ya, Iya. ya. Dia seolah-olah bikin surat kuasa, Iya. mereka berdua surat kuasa itu tujuan untuk mengambil tanah Sudin. Padahal Sudin itu sertifikatnya dipegang, apa-apa yang dipegang nggak tahu apa-apa. Berarti Sanun membeli dari Lalu Edi, Bang? Lalu Edi Karya, Iya. Nah, kita Sanun juga beli dari Lalu Edi Karya Betul. 2001. Berarti Lalu Edi dilaporkan juga atau tidak? Lalu Edi Karya sudah mengakui bahwa dia memasukkan tanda tangan Sudin segala macam, ada suratnya lagi. Iya. Nah, itu kan bukti kuat, Bang. Kenapa tidak bisa menjebloskan Sanun lagi ke penjara? Ini rencananya yang kedua kali. Ini kedua kali. Ini melapor. Yang pertama sudah Iya, 1 sudah. tahun 9 bulan. Ini baru dilakukan kira-kira 2 minggu lalu. Oh, baru 2 minggu 2 minggu lalu. Nah, ini saya proses. Gitu. Ya, apalagi kira-kira? Tadi Kang Abang boleh dikonfirmasi untuk diminta. Saya telepon. Ya, boleh. Ya, oke. Handphone Pak, handphone Bapak. Nah, ini langsung Sudin ya. Ada yang boleh tanya langsung ini apa kalau dia kemudian bisa masuk ya? Ada yang mau ditanya apa langsung dari segi? Oke, ini DPR, media. Iya. Iya. Adu data. Karena dan nantang adu data. Wah. Coba kalau enggak
Kalau kepala pariwisata bisa? Ya, Ya. kepala pariwisata ya. Kaitannya apa bang dengan kepala pariwisata? Karena dia juga ikut menengahi ini gitu, mengenai masalah ini. Dia tahunya juga dia. Iya, karena dia sampai tahu masuk 1 tahun 9 bulan apa dia, karena kepala pariwisata itu Sebagai saksi. ada hubungan. Ini kan tanah ini di pinggir pantai, ini kan ada unsur hotel, karena ini ada hubungannya. Jadi ini yang menarik dari kasus ini apa sih? Iya, yang sangat menarik adalah ini orang kok nggak kapok-kapok ya, karena sudah dilaporkan 1 tahun 9 bulan. Tapi Assalamualaikum, brother. Ini coba wartawan media ini mau bicara sebentar. Coba saya ini ya video callan ya. Coba itu pencet, bro, supaya keluar. Mana nggak keluar nih? Iya. Oke. Oke. Oh, gini ya, tuh. Nah, ini bicara. Ayo tarik. Pak siapa namanya? Sudin. Pak Lalu Sungkul. Oke, Pak Lalu Sunggul. Pak Lalu Sungkun. Ini mau tanya terkait tanah yang sedang bermasalah ini sebenarnya tanah milik siapa Pak Sunggul? Kalau secara ini hukum haknya punya siapa Pak? Nah, berdasarkan surat-surat yang masuk ke kantor pariwisata dan pada saat saya jadi camat 7 tahun ya di Kecamatan Kujul, ya tanah yang saya ketahui berdasarkan surat yang masuk yaitu tanah milik Sudin. Apa Pak? Jelas Pak, tanahnya? Tanahnya Sudin. Tanah milik Sudin tuh. Ya, tanahnya milik Sudin berdasarkan surat-surat yang masuk yang dikirim ke kantor kami, ya, ke kantor kami oleh rekan bisnisnya Sudin. Di mana surat-surat itu dilampir dengan keputusan pengadilan, ya, keputusan pengadilan yang telah menyatakan bahwa tanahnya Sahnun Ayu Dewi, Katya Dewi itu dokumennya bodong atau tidak asli. Cloning. Di cloning artinya itu bunyi putusan yang ada diteruskan saya gitu. Pak, dari segi pariwisata sendiri kan Bapak Sudin pariwisata ya, bisa Ya. disebut seperti itu ya. Kepala pariwisata. Kepala pariwisata di Lombok ya Pak ya? Di Lombok Tengah. Lombok Tengah. Lombok Tengah. Oke, Lombok Tengah. Ya. Berarti harga tanah di sana sangat ekonomis Pak ya, atau lebih mahal harga jualnya Pak ya? Bahkan banyak yang mengakui tanah-tanah bahkan sertifikat ganda gitu Pak. Ya, jadi gini, ada kawasan ekonomi khusus Mandalika, ya, di mana motor TV sirkuit itu pada saat dibangun itu dulu saya masih jadi camat Oke. dan banyak sekali ditemukan surat-surat seperti itu, Oke. ya, artinya dan itu tidak dipertimbangkan langsung di ini. Setelah ada pernyataan dari instansi yang berwenang dalam hal ini BPN bahwa itu tidak menjadi produknya mereka atau produk Badan Pertanahan Nasional, maka langsung kita eksekusi digusur gitu untuk kepentingan pembangunan. Gitu. Berarti sebagai aparatur pemerintahan juga Bapak mengakui banyak sertifikat double ya Pak ya di Lombok Tengah sendiri Pak ya. Bukan double, kalau double itu berarti produknya sama. Oke. Kalau double ini beda bahasanya. Kalau double itu berarti BPN menerbitkan sertifikat double. Oke. Kalau ini yang memalsukan ya, berarti banyak yang memalsukan ya. Ini dengan bahasa bahwa sertifikat CPSF itu bukan produk BPN. Oh, Artinya oke. berarti itu tidak double. Satu memang yang diakui oleh BPN. Oke. Siap, Tetapi sudah kalau Bang. overlap itu beda. Oke. Kalau overlap itu kadang-kadang memang terjadi juga yang overlapping, yang sama-sama diakui keasliannya oleh BPN karena memang salah administrasi atau maladministrasi. Gitu. Tapi kalau yang namanya bodong itu satu, ya. Jadi tidak ada yang berhak membatalkan menurut saya, termasuk saya selaku camat itu tidak berani membatalkan sesuatu yang tidak produk pemerintah. Oke. Yang itu terserah siapa yang berhak gitu ya. Nah,
Oke, siap. Bongkar paksa, merusak, apalagi ini menakutkan investor-investor yang lain. Jadi harapan saya adalah jangan sampai di kawasan yang sangat menjadikan ini menjadi law enforcement. Law enforcement ini artinya tidak ada penindakan hukum. Tidak ada penegakan hukum. Nah sehingga investor yang akan berefek kepada investor yang lain. Ya. Harus ada kepastian hukum orang yang memegang sertifikat yang asli. Oke, siap. Aman Pak kalau gitu keterangannya. Oke. Ya, terima kasih Pak. Udah deh. Cukup. Oke. Tuh. Ini di Jakarta ini ya bro ya. Jakarta nih ya, ini hari ya. Oke. Pusat, langsung. Yo. Terima kasih, mohon maaf ya. Dan terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang menghubungi saya. Ya. Jadi terima kasih atas Oke, thank you bro. semoga bermanfaat. Iya. Yo, makasih. Ya. Bang, terakhir dari saya Bang. Ya. Harapan Abang terkait adanya sertifikat bodong ini gimana Bang? Ya, harapan saya, karena ini kan saya sudah laporin ke kepolisian, jadi saya harap ini segera orang-orang yang seperti mafia-mafia tanah ini segera dihukum, karena bisa menghambat investasi di sana. Karena banyak juga bule-bule di sana juga banyak komplain seperti begini, orang-orang seperti begini. Tapi ya karena bertabrakan dengan saya, ya saya lawan terus dia orang-orang ini gitu. Saya udah hukum masih kurang kapok, ya saya lawan terus lagi aja terus. Oke, dan kita juga punya data-data atau bukti bahwa pengerusakan itu terjadi karena ada yang menyuruh gitu loh. Ada salah satu oknum yang menyuruh dan kita punya semua bukti videonya. Jadi itu juga nanti akan kita laporkan gitu. Jadi ada pengerusakan juga, ada yang menyuruh juga gitu. Itu harus ditindak pidana. Gitu. Ada bukti videonya semua. Videonya Ya. pada saat mereka melakukan pengerusakan wilayah kita. Oke, udah? Jadi bisa dipastikan klien abang suratnya sudah diuji ya bang? Iya, Sudah diuji? 1000%. Iya. Ya, 1000%. Sudah apa? Sekarang kan sertifikat itu bukan hanya sertifikat tanda tangan, tapi udah ada elektrik sekarang. Dia sudah diakui elektriknya juga. Siap. Ya. Udah? Oke. Oke Bang. Perkembangan kasusnya di kepolisian gimana? Ada, nanti saya mau kasih lihat. Ada nggak? Mana tadi itu? Yang kepolisian mana keluar? LP-nya kan tadi ada. Ada ini laporan LP-nya ya. LP-nya. LP-nya udah ada. Tanggal Tadi. 170 tadi. Ada. Nih. Itu tuh itu. Ya. Nah, ini. Pegangan sama tuh sih. Ya, apa aja, Bang? Oke, ya. Hai, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.